Shalom, damai di hati. Kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita sehingga kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga untuk edisi Sabtu 19 Juli 2025. Saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terpujilah Engkau oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus teralami dalam perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur bila mana kami boleh menikmati hari yang Engkau beri dan mengalami berkat-berkat yang daripada-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Maka saat ini Bapa, kami rindu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai penuntun langkah hidup kami sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga dimanapun kami berada menyaksikan tayangan Renungan Harian Keluarga ini, kami akan dilengkapi oleh tuntunan kuasa Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu, tapi juga terus didorong untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai 22. Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22 ditulis seperti ini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Itulah bacaan Alkitab, dan tema renungan untuk hari ini adalah Tuhan penolong dan perisai. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kehidupan modern seringkali membuat kita merasa rentan dan tidak aman. Berbagai ancaman seperti krisis ekonomi, masalah kesehatan, konflik keluarga, dan tekanan pekerjaan dapat membuat kita merasa terpojok dan tidak berdaya. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki keistimewaan untuk berlindung di balik perisai Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh apapun juga. Seperti seorang prajurit yang bergantung pada perisainya dalam pertempuran, kita dapat bergantung sepenuhnya pada perlindungan Allah yang tidak pernah gagal. Pemazmur dengan penuh keyakinan menyatakan, dalam ayat-ayat ini kita menemukan gambaran indah tentang Allah sebagai sumber pertolongan dan perlindungan bagi umat-Nya. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Pemazmur tidak hanya menyebut Tuhan sebagai perisai, tetapi juga sebagai penolong. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya melindungi kita dari bahaya, tetapi juga secara aktif membantu kita menghadapi setiap persoalan hidup. Ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya, Tuhan Allah dengan kasih-Nya menyediakan jalan keluar yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Pertolongan-Nya datang tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kita yang sesungguhnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan seperti yang dilakukan pemazmur. Menanti-nantikan bukan berarti pasif atau tidak berbuat apa-apa, melainkan kita tetap aktif dalam doa dan ketaatan sambil mempercayai bahwa Tuhan akan bertindak pada waktu yang tepat. Dalam penantian ini, hati kita dapat tetap bersukacita karena kita tahu bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia dan tidak pernah mengecewakan umat-Nya. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan meliputi kita sesuai dengan pengharapan kita kepadanya. Semakin besar pengharapan kita, semakin nyata kita akan merasakan kasih setia-Nya dalam hidup kita. Biarlah setiap hari
kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong dan perisai kita yang tidak pernah lalai. Dalam perlindungannya, kita dapat menjalani hidup dengan tenang dan penuh damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, memberi kami kekuatan, tapi juga memberi kami keyakinan bahwa Engkau Tuhan Allah yang kami imani adalah perisai dan penolong hidup kami. Sehingga ketika kami harus berhadapan dengan berbagai situasi dan tantangan kehidupan, kami tidak akan menjadi lemah. Kami tidak akan ragu, tapi kami akan berpengharapan bahwa Engkau senantiasa melindungi kami, bahkan menolong kami pada waktu-Mu yang tepat dalam perjalanan kehidupan kami ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah hari-hari hidup yang kami tapaki, kami akan melangkah dengan iman dan keyakinan sambil berharap akan berkat-berkat-Mu untuk dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami bermohon Engkau berkati kami, sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami, beri kami umur panjang dalam menjalani kehidupan ini. Hari ini ketika kami bersyukur, bersuka cita, menerima berkat-berkat Tuhan apapun itu, yang berhari ulang tahun, kelahiran, pernikahan, Tuhan sempurnakan sukacita dan syukur kami dengan memberi berkat. Namun jika di waktu-waktu ini kami harus berhadapan dengan rupa-rupa pergumulan, tolonglah kiranya kami ya Tuhan, sehingga kami akan terus merasakan damai sejahtera-Mu menjadi bagian kehidupan kami semua. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, ini kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari-hari hidup kami akan terus dipelihara dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Maka ini kami yang bersyukur dan bermohon, kami bawa semuanya dalam doa kepada-Mu Bapa, demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.